좋아해. 가지 마. Oke, singkat saja beli kipas di Tanah Abang. Oke gas, kita lanjut bang. Langsung saja ke alur film Family by Choice episode 10. Semua sudah tak sama lagi begitu mendengar jika mereka tak akan pergi kemana-mana lagi dan kembali akan merayakan ulang tahunnya Juon. Juon masih tetap bersikap datar-datar saja. Katanya ia sudah tak butuh perayaan-perayaan seperti itu lagi karena semua orang sudah sibuk dan seperti sudah mati rasa. Yang intinya Juon tak mau dilibatkan apapun lagi dengan mereka. Ia pun pulang ke tempat yang kini ditinggalinya bersama dengan Park Dal. Namun ternyata kamar mereka bersebelahan dengan Haejeon dan Sanha. Bagaimana bisa, sungguh pertemuan yang aneh, bahkan Park Dal berteriak karena melihat Haejeon yang tak berpakaian layak. Sepertinya memang Sanha dan Juon menyewa kamar di sebelah miliknya Juon. Sedangkan Sanha kini menjadi dokter residen baru di kota itu. Ternyata ia satu tempat kerja dengan cinta pertamanya Juon juga dan si usil cewek centil itu. Lalu para orang tua berkumpul menggosipkan Sanha dan Haejeon. Yang kini sudah kembali dengan hasil yang berbeda-beda. Satu menjadi dokter tapi yang satu malah jadi pengangguran. Mereka berkata pasti ada saja dalam satu keluarga yang begitu, kata si nenek yang cerewet. Pak Kim lalu memberikan ide karena kini Haejeon sudah kembali apalagi dalam keadaan pengangguran begitu, jadi bagaimana jika kedainya dipindahkan ke pusat kota dan Haejeon diminta untuk membantu saja. Ayah pun sepertinya tertarik dengan ide itu, apalagi ayah baru sadar jika mereka mempunyai dana darurat. Dan sesuai permintaan Haejeon datang ke toko rotinya Juon meski dengan was-was ketakutan. Sekali lagi, Juon bertanya apa alasan Haejeon kembali. Tapi ia kekeh bilang untuk menjaga ayah dan juga Juon. Di sini Juon mendengus kesal dan karena melihat Haejeon yang berpakaian seperti seorang pengangguran, Juon lalu memberikan kartunya agar Haejeon memperbaiki penampilannya itu. Ternyata Juon masih peduli pada Haejeon dan sepertinya Juon salah besar. Meski kelihatannya Haejeon itu urakan, tapi ternyata Haejeon berencana membuatkan resto yang terbaik dan terbesar di kota untuk ayah. Scene berpindah pada Sanha yang diberitahu jika toko rotinya Juon itu telah sukses besar dan viral di sosial media. Saat Sanha kepo tentang percintaannya Juon, ia baru saja akan bertanya tapi si adik kelasnya itu malah buru-buru pergi. Dan seharian Juon sibuk mengurus tokonya yang ternyata Sanha sudah menunggu di luar sedari tadi. Dan karena searah pulang keduanya pun pulang bersama, tapi Juon masih bersikap dingin. Dan sekali lagi Sanha ingin Juon merayakan ulang tahun bersama lagi seperti biasa. Tapi tetap saja Juon menolak, ia sibuk katanya. Sanha pun mengucapkan selamat ulang tahun lebih awal. Juon sedikit tertegun dan begitu Juon masuk, Sanha buru-buru kembali ke rumah sakit. Ternyata ia sibuk dan menyempatkan diri untuk bertemu dengan Juon. Sungguh sebuah perjuangan, dan di hari ulang tahunnya ayah dan yang lainnya sudah rapi menyiapkan makanan spesial untuk Juon, tapi ternyata ia tak bisa dihubungi. Mereka baru saja akan kecewa, ternyata Juon akhirnya datang juga. Meski dengan wajah ketus dingin dan tak bersahabat. Semua mencoba untuk memenangkan hatinya Juon lagi. Bahkan saat semua orang menyanyi lagu ulang tahun, Juon malah meniup lilinnya begitu saja. Ia berkata jika sudah tak butuh itu semua lagi. Dan akhirnya disinilah puncak kekesalan Juon. Ia lalu membahas Haejeon yang 5 tahun tiba-tiba saja menghilang. Kenapa ia begitu? Bahkan ayah sampai merendahkan diri untuk bertanya pada ayah kandungnya Haejeon. Tapi yang didapat malah katanya bukan urusannya lagi. Haejeon mau ada di mana? Tak ingin Haejeon terus dipojokkan oleh Juon. Akhirnya Sanha bercerita jika Haejeon mengalami cedera di mana ia sudah tak bisa lagi untuk bermain basket. Di sini Haejeon pun kesal, langsung ngajak ribut pada Sanha karena Sanha malah menceritakan hal itu dengan mudahnya. Semua pun langsung terdiam dan ayah bahkan sampai heboh. Raut wajah ayah sudah tak bisa terkontrol lagi. Ayah pasti syok berat dan menyalahkan diri dan akhirnya menangis. Seharusnya ia tak mengirimkan Haejeon ke Amerika. Juon sudah patah hati karena mereka semua bahkan tak menepati janji mereka. Yang satu untuk kembali ke rumah setelah lulus dan yang satu tak mengatakan alasan kepulangannya.
Dan karena sudah main rahasia-rahasiaan, itulah alasannya semuanya telah berakhir. Mereka sudah tak akan bisa seperti dulu lagi. Sanha lalu mengantarkan Juon ke toko dan ia mencoba menjelaskan alasannya tak menepati janji. Tapi Juon benar-benar sudah lelah menunggu. Ia tak peduli entah alasan apa itu karena semua sudah berlalu. Sedangkan Hejon terus melirik ayah dan ayah pun membuka pertanyaan dengan raut wajah yang begitu sedih. Pasti sakit sekali kan saat cedera dahulu. Hejon pun lalu memberitahu jika kini ia sudah baik-baik saja. Kembali ke Sanha dan juga Juon, yang terjadi sebenarnya adalah dari dulu sampai sekarang ibu menjadi sangat posesif pada Sanha, hingga terus melarang Sanha untuk pergi, bahkan sekarang baru beberapa hari pergi ibu terus-terusan menelepon Sanha, yang kini malah dilarang untuk mengganggu kakaknya lagi oleh si bungsu. Juon sebenarnya berencana mengadakan pesta ulang tahun berdua saja dengan Park Dal, tapi ternyata Sanha ingin ikut juga dan tentu Hejon juga diikut sertakan. Tapi pada malam harinya tiba-tiba teman-teman SMA yang lain malah datang, karena ternyata mereka sepenasaran itu mendengar kabar Hejon sudah kembali. Bahkan mantan pacarnya Hejon juga datang sebagai tamu tak diundang. Terlebih si cinta pertamanya Juon juga malah ikutan datang. Juon terlihat tak bersemangat karena Hejon ternyata sibuk. Setelah ditunggu cukup lama, Sanha tetap saja belum datang. Juon benar-benar sudah bad mood dan acara pun berakhir begitu saja. Dan dalam mabuknya Park Dal dengan berani meminta Hejon fokus untuk melihatnya karena tak terima kemarin dikatakan jika dirinya masih sama seperti 10 tahun lalu. Maka Hejon harus melihatnya sekarang ini. Jika ia sudah berubah, dan saat pagi harinya Juon menemukan kado pemberian Sanha yang berisi anting-anting cantik, Juon akhirnya bisa sedikit tersenyum cerah lagi. Ia lalu berterima kasih pada Sanha. Sedangkan Park Dal juga Hejon bertemu kembali untuk makan sup pengar sesuai permintaan Park Dal saat mabuk semalam. Sanha lalu mengajak makan malam, tapi Juon menolak karena katanya sudah ada janji. Di sini ternyata Sanha mendapat info dari Junho, si adik kelasnya itu, jika ada seorang pria yang sedang dekat dengan Juon, tapi Junho tetap masih cinta pada Juon, jadi Junho meminta Sanha memberikan restu pada dirinya saja. Mendengar hal itu Sanha jadi tak fokus. Karena membayangkan Juon yang akan berkencan dengan seorang pria, ucapan Junho terus terngiang di kepalanya. Dan saat jam kerjanya usai, Sanha menghubungi Juon, tapi ternyata ponselnya juga tertinggal dan toko roti pun sudah tutup. Tapi untungnya Juon kembali lagi untuk mengambil ponselnya. Terlihat Juon memakai anting pemberian dari Sanha. Lalu dengan serius Sanha pun mengatakan, jika sulit mengatakannya 10 tahun lalu, tapi sekarang ia sudah berani dan berkata, "Aku menyukaimu, jadi janganlah pergi." Begitu kata Sanha dan episode 10 pun berakhir di situ. Rokok Surya Rokok Marlboro di subscribe dulu bro.